Seperti yang diketahui, laga Indonesia U17 versus India U17 baru saja selesai. Laga yang dimainkan di Stadion Kapten Iwayadipta Gianyar Bali ini berlangsung cukup sengit. Pelatih timnas Indonesia Nova Arianto cukup banyak melakukan rotasi di laga kedua ini. Hasilnya pun nampaknya Indonesia sedikit kesulitan meladeni permainan India. Namun terlepas dari hasil laga tersebut, pelatih tim nasional India U17 Ishfaq Ahmed melontarkan pengakuan mengejutkan soal Indonesia. Ahmed menyebut skuad Garuda Muda adalah tim yang sangat luar biasa. Ahmed sangat mengakui ketangguhan tim Polesa Nova Arianto tersebut. Dia mengklaim timnas Indonesia U17 merupakan tim yang kuat karena berhasil melibas Vietnam di Piala AFF beberapa waktu yang lalu. Indonesia adalah tim yang kuat dan terorganisir, kemampuan teknis dan taktis mereka bagus. Mereka baru saja meraih kemenangan besar melawan Vietnam, dan beberapa hari yang lalu Vietnam mengalahkan Jepang. Jadi ini adalah level yang dihadapi tim kami, ujar Ishfaq Ahmed. Namun terlepas dari itu, Ahmed sangat antusias di laga uji coba melawan timnas Indonesia U17 ini. Menurutnya ini bisa menjadi pelajaran yang penting untuk India U17 dalam memposisikan diri di level Asia. Laga uji coba kali ini menjadi bagian persiapan kedua tim menatap kualifikasi Piala Asia 2025. Ya, timnas Indonesia U17 tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Kualifikasi Piala Asia 2025 akan digelar pada 23 sampai 27 Oktober 2024. Indonesia akan melawan Kuwait pada pertandingan pertama. Bek timnas Indonesia JIJ dipastikan bakal bergabung dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan sebab JIJ sempat diragukan tampil lantaran mengalami cedera saat laga debut kontra Fiorentina. Kehadiran JIJ tentunya memberikan energi tersendiri untuk skuad Garuda, apalagi timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi pada fase grup kualifikasi Piala Dunia. Sumarji menuturkan pemain Venezia itu tidak terlebih dahulu ke tanah air untuk bergabung bersama timnas Indonesia, tetapi langsung ke Arab Saudi. Sebelumnya, kondisi JIJ ramai dirumorkan tidak sedang baik-baik saja. Hal itu menyusul pemain tersebut mengalami masalah di bagian kaki saat membela Venezia melawan Fiorentina di laga debutnya. Dalam laga itu, Jay tampil sejak menit awal. Sayangnya, pemain berposisi bek itu harus digantikan di menit ke-68. Sumarji memberikan kabar terbaru bahwa kondisi JIJ saat ini baik-baik saja. Hal itu pun menjadi kabar baik karena pemain itu siap membela timnas Indonesia. Nanti akan bergabung bersama pemain lain di Arab Saudi pada tanggal 1 September 2024. Jay kondisinya baik-baik saja dan tidak cedera, tegas Sumarji. Mantan winger timnas Indonesia Sadir Ramdhani akhirnya kembali muncul dalam sesi latihan klubnya di Malaysia, yakni Sabah FC. Sadir Ramdhani sempat menghilang cukup lama karena mengalami cedera. Bahkan ia terakhir kali membela Sabah FC adalah pada 25 Mei 2024. Namun terkini dalam unggahan sesi latihan Sabah FC, tampak mantan pemain Persela Lamongan itu sudah kembali berlatih di atas lapangan hijau. Tanpa Sadir Ramdhani, performa Sabah FC tidak stabil. Dalam 5 laga terakhir, tim asuhan Ong Kim Sui menelan 3 kekalahan dan 2 kali menang. Hasil ini cukup berbeda jika Sadir Ramdhani tidak cedera. Dalam 3 laga sebelumnya, Sabah FC berhasil memetik 2 kemenangan dan sekali hasil imbang. Sayangnya, Sadir Ramdhani tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sadir Ramdhani terakhir kali membela timnas Indonesia saat uji coba melawan Libya pada 5 Januari 2024. Itu pun dirinya hanya tampil 10 menit. Kabar membanggakan datang dari pemain abroad timnas Indonesia Kelvin Verdonk. Ya, Kelvin Verdonk masuk dalam daftar tim terbaik Eredivisie alias Liga Belanda pada pekan ketiga. Verdonk memang tampil solid saat membela NEC Nijmegen saat melawan PSV Zwolle pada Sabtu kemarin. Pada laga tersebut, pemain timnas Indonesia itu bermain penuh 90 menit mengisi posisi bek kiri. Kelvin Verdonk tampil ciamik dan membawa NEC Nijmegen clean sheet sekaligus meraih kemenangan perdana di Liga Belanda.
Berkat kemenangan tersebut, kini NEC Nijmegen duduk di peringkat ke-10 klasemen sementara Eredivisie. Kini berkat penampilan memukaunya, Kelvin Verdonk masuk dalam daftar pemain terbaik Eredivisie pekan ketiga. Dalam penilaian versi ESPN, Verdonk menjadi satu-satunya pemain NEC Nijmegen yang masuk dalam daftar tersebut. ESPN menerapkan formasi 4-3-3. Kelvin Verdonk diplot sebagai bek tengah bersama pemain PSV Eindhoven keturunan Indonesia Rian Flamingo. Tentu kabar ini sangat membanggakan bagi fans timnas Indonesia, apalagi setelah ini Verdonk akan membela timnas Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Jadi menarik dinantikan aksi Kelvin Verdonk bersama timnas Indonesia pada September mendatang. Kita sama-sama lidah. Inilah mana suaranya kawan, mana suaranya fans Borneo FC, mana suaranya kawan. Inilah dia FC sepertinya. Veg? Shit, bro. Yes, was today game, no? Oh, é. Olha que ele tinha. Mas mesmo assim é melhor que a gente treine, eu acho. É, geralmente é verdade, isso aqui é verdade.